Halo guys, kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler dalam Royman BTKV Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang cukup menarik mengenai konsumsi cabai. Cabai sambal. Siapa di sini yang juga suka makan makanan yang pedas? Kalau kalian pernah penasaran nggak sih, apakah konsumsi cabai itu baik untuk kesehatan? Atau malah meningkatkan resiko kematian? Apalagi mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah, terlebih di Indonesia, cabai bukanlah sesuatu yang asing. Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya di video kali ini. Saya yakin kita semua tahu apa itu cabai. Fun fact nih guys, jadi cabai itu sebenarnya bukan tanaman asli dari Asia loh. Ternyata cabai itu berasal dari Amerika Selatan yang masuk ke daerah Asia melalui perdagangan. Di Indonesia cabai digolongkan ke dalam 3 spesies yang kita kenal dengan cabai besar atau Capsicum annum L, atau cabai rawit Capsicum frutescens L, dan cabai manis Capsicum longum L. Kalian pernah berpikir nggak sih guys, kenapa makan cabai itu menyebabkan sensasi pedas di mulut? Jadi sensasi pedas yang kita dapat saat mengkonsumsi cabai itu berasal dari senyawa yang disebut capsaicin guys. Nah, ada studi di Indonesia yang menyatakan bahwa dari jenis-jenis cabai lokal yang telah diuji, cabai rawit Kalimantan merupakan yang terpedas, dan hal tersebut berhubungan dengan kadar capsaicinnya yang paling tinggi. Sebenarnya apa itu capsaicin? Capsaicin merupakan suatu senyawa berminyak yang dapat ditemukan pada cabai. Bagian yang paling banyak mengandung capsaicin adalah di bagian disebut plasenta, yaitu bagian yang menyangga biji dari cabai. Di zaman sekarang, capsaicin ini sudah memiliki ekstrak yang digunakan dalam beberapa produk kesehatan seperti krim anti nyeri. Capsaicin ini guys, ternyata merupakan suatu zat yang mengiritasi loh. Nah, sifat iritan inilah yang menyebabkan kalau kita makan cabai, kita merasakan sensasi pedas. Dan ternyata guys, bukan cabai saja yang mengandung capsaicin itu, tapi rempah seperti daun oregano, kayu manis, dan daun ketumbar juga memiliki sedikit kandungan capsaicin. Berapa sih jumlah cabai yang baik untuk dikonsumsi? Sebenarnya jumlah cabai yang baik untuk dikonsumsi tergantung dengan kemampuan setiap orang. Yang penting jumlah konsumsi cabai ini tidak boleh sampai menyebabkan yang namanya keracunan capsaicin. Berapa sih jumlah capsaicin yang bisa menyebabkan keracunan? Jumlah yang bisa menyebabkan keracunan itu bila kita konsumsi makanan atau minuman yang mengandung capsaicin lebih dari 0,5 sampai 5 gram per kilogram berat badan dalam satu hari. Waduh, dok, berarti berapa banyak sih cabai yang bisa menyebabkan keracunan? Berdasarkan suatu penelitian, cabai merah yang ada di Indonesia itu mengandung sekitar 0,43 sampai 0,92 mg per gram cabai. Agar kita mudah mengingatnya, kita bulatkan saja menjadi sekitar 0,4 sampai 0,9 mg dalam 1 gram cabai merah. Nah, tinggal dihitung saja deh. Jadi kira-kira dalam satu hari kita mengkonsumsi cabai tidak lebih dari 1250 gram per berat badan kita. Wow, berarti banyak banget kan jumlah maksimalnya. Jadi untuk makan sehari-hari sepertinya tidak perlu dikhawatirkan untuk mengkonsumsi cabai ini, kecuali kalian suka makanan es krim. Apakah ada perbedaan antara cabai merah, hijau, dan jenis lainnya? Terdapat sebuah penelitian yang membandingkan komposisi capsaicin di dalam cabai kering, saus sambal, minyak cabai, dan cabai merah dan hijau yang segar.
Diketahui dari penelitian tersebut bahwa si cabai merah dan hijau yang segar itu memiliki kandungan capsaicin yang lebih tinggi. Di samping itu dalam cabai segar juga terkandung beberapa vitamin dan mineral lainnya seperti vitamin A, B6, C, dan vitamin K serta mineral kalium. Vitamin K. Jadi cocok dong dengan vitamin D. Mungkin ya kita campur ya. Dok, apa sih hubungannya konsumsi cabai ini dengan kesehatan? Jadi normalnya di sel tubuh manusia itu terdapat reseptor yang disebut TRVI. TRVI ini turut berperan dalam pengaturan fungsi kerja jantung dan pembuluh darah serta mempertahankan fungsi metabolisme agar dapat kondisi stabil dan seimbang. Lalu apa hubungannya TRVI dengan cabai? Menurut penelitian, capsaicin yang terkandung dalam cabai ini dapat mengaktifasi TRVI sehingga memberikan efek baik pada fungsi jantung dan pembuluh darah. Apa saja sih keuntungan dari aktivasi tersebut? Pertama, aktivasi dari TRVI oleh capsaicin dapat mencegah terjadinya obesitas dengan cara menurunkan oksidasi lemak, regulasi metabolisme, menurunkan nafsu makan, dan juga menurunkan massa jaringan lemak. Capsaicin diyakini dapat menurunkan kadar lemak dalam darah dan meningkatkan fungsi dari sel dinding pembuluh darah yaitu endotel. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu faktor risiko penyakit jantung yaitu kadar kolesterol HDL yang rendah. Nah, terdapat studi yang dilakukan pada jumlah sampel kecil dengan hasil bahwa pemberian suplementasi kapsul yang mengandung capsaicin berhubungan dengan peningkatan signifikan pada kadar kolesterol HDL serta penurunan dari trigliserida. Kedua, aktivasi ini juga dapat membantu penurunan tekanan darah dengan meningkatkan senyawa CGRP dan NO, menghambat kanal ion kalsium serta menghambat ekspresi dari COX-2. Ketiga, aktivasi ini dapat juga meningkatkan kontrol gula darah dalam darah dengan cara meningkatkan sekresi insulin, menurunkan absorpsi dari karbohidrat, dan meningkatkan metabolisme gula dan menekan peradangan. Dan yang keempat, capsaicin juga baik untuk orang yang memiliki plak pada dinding pembuluh darah, penebalan otot jantung, dan serta seorang yang memiliki resiko stroke. Menurut studi lain yang dilakukan pada lebih dari 400.000 pasien dengan penyakit jantung, stroke, dan kanker di negara Cina, telah terbukti adanya efek positif dari kebiasaan mengkonsumsi cabai pada angka kematian. Jadi guys, cabai boleh banget dikonsumsi sebagai tambahan makanan karena memiliki efek yang baik pada tubuh. Tapi ingat, harus disertai juga dengan konsumsi makanan rendah lemak, rendah garam, tinggi serat dan sayur dan buah, dan kurangi konsumsi alkohol. Tidak lupa juga dengan minum air yang cukup, olahraga rutin, karena cabai bukan pengganti obat. Jadi bagi pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah tetap harus konsultasi ke dokter dan minum obat sesuai anjuran. Stay healthy dan stay safe semuanya. Silakan like, share, komen, subscribe untuk manfaat yang banyak dari video ini supaya kita tetap sehat. Jumpa di video berikutnya.